Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMP Kartika 48 Malang. Selamat datang untuk anak-anak kelas 7 di sekolah tercinta SMP Kartika 48 Malang, sekolah swasta unggulan di Kota Malang yang berbasis akhlakul karimah, berwawasan keilmuan dan juga teknologi. Tak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada anak-anak kelas 7 yang sudah menjatuhkan pilihannya kepada SMP Kartika 48 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya setelah menyelesaikan belajar di sekolah dasar. Baik anak-anak, sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Ibu Farah Nazila di SMP Kartika 48 Malang. Saya mengajar bahasa Inggris. Semoga ke depan anak-anak bisa belajar bersama dengan Bu Farah dengan penuh rasa bahagia. Baik anak-anak, untuk materi MPLS yang akan Ibu sampaikan adalah tentang wawasan wiyata Mandala. Ada yang sudah tahu apa itu wawasan wiyata Mandala? Kalau anak-anak ada yang belum tahu, baik, Bu Farah akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama, kita saling berbagi ilmu, saling berdiskusi tentang apa sebenarnya wawasan wiyata Mandala itu. Baik, sebelum memulai materi, Bu Farah sampaikan bahwa wawasan wiyata Mandala sangat penting untuk kita bersama ketahui supaya anak-anak tahu sebenarnya sekolah itu fungsinya apa, sekolah itu maknanya apa, untuk apa kita berada di sekolah, dan untuk apa sebenarnya kita belajar. Baik anak-anak, sudah siap memulai materi? Baik, mari kita belajar bersama. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi diskusi kita tentang wawasan wiyata Mandala, Bu Farah pesan kepada anak-anak, ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi siapkan dulu ya. Satu, apa yang mesti disiapkan? Bagus, buku. Kedua, alat tulis. Nanti catat semua poin-poin penting yang Bu Farah jelaskan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Farah punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Jawabannya dicatat di buku ya. Oke, yang pertama. Pernah nggak sih kalian tanya pada diri kalian sendiri? Mungkin ketika santai, ya, di kamar, atau di rumah, atau di mana saja ya. Sebenarnya sekolah itu tempat apa sih? Banyak yang kita sudah tahu, sekolah itu bentuknya seperti apa, gedungnya bagaimana, fasilitasnya apa, kegiatannya apa. Tapi pernah nggak sih tanya sebenarnya sekolah itu apa? Itu ya. Yang selanjutnya, kenapa aku harus ke sekolah? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa penting? Supaya kita bisa sukses, tahu ya. Sekarang anak-anak tanya ke dirinya sendiri, tujuan kalian sekolah itu sebenarnya apa sih? Oke, jawab yang jujur ya. Yang ketiga, apa pentingnya sekolah untuk hidupku? Nah, ini berkaitan juga dengan tujuan kalian sekolah. Orang punya banyak-banyak atau bermacam-macam tujuan datang ke sekolah. Sekarang untuk kalian sendiri, seberapa penting sih sekolah itu? Itu ya. Oke, sudah dijawab? Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah aku ke sekolah dengan perasaan bahagia dan merdeka? Nah, sekarang pertanyaannya begini, kata kuncinya. Anak-anak selama bersekolah, apakah setiap hari merasa bahagia? Nah, itu ya. Dan yang kedua, apakah anak-anak merasa merdeka? Artinya ke sekolah tanpa ada beban sedikit pun. Enjoy ke sekolah, menikmati sekolah. Begitu ya. Oke, semua jawaban kalian disimpan dulu. Selanjutnya kita simak materi yang akan Ibu jelaskan. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti kita. Yang pertama, anak-anak harus paham dulu tentang apa sih pengertian dari wawasan wiyata Mandala. Kita coba memahami kata per kata ya, satu persatu.
Yang pertama, wawasan. Tentunya anak-anak sudah sering dengar kata wawasan. Misalnya, si A wawasannya sangat luas sekali. Nah, itu ya contoh kalimatnya. Jadi wawasan itu artinya adalah satu pengetahuan. Pengetahuan banyak sekali cabangnya, luas sekali ya. Bisa tentang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan juga teknologi, macam-macam. Oke, yang kedua adalah wiyata. Wiyata artinya pendidikan. Ya, pendidikan karakter, pendidikan keilmuan, ini juga luas sekali cabangnya. Yang ketiga adalah mandala. Mandala ini satu tempat. Nah, sekarang coba anak-anak catat. Kalau dirangkai, kalian catat dengan bahasa kalian sendiri ya. Apa sih sebenarnya arti dari wawasan wiyata mandala? Ya, 1, 2, 3, silakan dicatat. Oke, sudah selesai? Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Anak-anak sudah selesai membuat kesimpulan tentang pengertian wawasan wiyata mandala dengan kalimat kalian sendiri. Nah, sekarang kita coba bahas ya. Jadi sebenarnya wawasan wiyata mandala adalah pengetahuan tentang makna sekolah sebagai tempat untuk. Nah, ini sebelum kita masuk ke poin-poin di bawah, Bu Farah mengingatkan di awal kita sudah membahas ya tentang sekolah itu tempat apa sih, apa tujuannya sekolah, untuk apa aku ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kan anak coba dihubungkan ya tentang apa yang kalian pahami dengan materi selanjutnya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, wawasan wiyata mandala adalah pengetahuan tentang makna atau arti sekolah sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna. Apa sih pendidikan yang bermakna? Jadi segala ilmu pengetahuan apapun yang kalian dapatkan di sekolah itu diharapkan mampu membantu kalian memecahkan segala permasalahan di kehidupan nyata kalian. Jadi nggak hanya sekedar belajar teori, setelah itu hilang ilmunya. Tidak seperti itu ya. Jadi ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kalian dapatkan di sekolah bisa kalian jadikan bekal untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup yang terjadi di kehidupan nyata. Itu ya. Yang kedua, wiyata mandala itu pengetahuan tentang makna atau arti sekolah untuk membantu kita menjadi manusia yang beradab. Maksudnya apa? Bahwa kita di sekolah nanti akan mempunyai kemampuan untuk bersikap dan berperilaku yang baik dan benar di tengah masyarakat. Apa berarti selama ini anak-anak itu tidak baik? Bukan. Tapi masih banyak hal yang harus kita pelajari lagi tentang bagaimana cara bersikap dan berperilaku yang baik. Nah, ini bisa kalian dapatkan di sekolah. Menarik ya. Jadi sekolah itu memang sangat penting. Nah, sekarang terjawab. Apa pentingnya sekolah? Penting sekali. Oke, yang ketiga, sekolah sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan, untuk mendapatkan bekal keilmuan yang sesuai dengan satu bakat kalian. Misalkan kalian sukanya ngobrol, suka chatting, suka berbicara. Nah, ini bisa dikembangkan juga di sekolah. Contohnya kalau di kelas, anak-anak di pelajaran bahasa Indonesia bisa belajar tentang bagaimana menyampaikan pidato yang baik. Nah, itu ya. Atau ikut ekstrakurikuler. Banyak sekali yang bisa kalian pilih untuk mengembangkan bakat minat, misalkan suka menari, suka olahraga, suka hal-hal yang berbau teknologi. Nah, di sekolah semuanya tersedia untuk mengupgrade atau meningkatkan
kemampuan kalian. Kalian butuh mentor kan? Nah, di sekolah disediakan kebutuhan masing-masing individu. Jadi setiap anak punya kebutuhan yang berbeda. Di sekolah itu tersedia semuanya. Nah, jadi menarik sekali kan? Nah, intinya kalau kita ingin memperbaiki diri, kita tidak bisa mencari sendiri. Ya, apalagi seusia anak-anak ya. Masih baru mau SMP. Jadi butuh yang membimbing. Nah, pembimbing kalian semuanya ada di sekolah. Jadi, sekarang sudah tahu ya, sebenarnya seberapa penting sih sekolah itu, untuk apa aku harus sekolah. Nah, sekarang sudah tahu tujuannya. Oke, sudah dicatat ya. Baik, menarik sekali ya diskusi kita. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur Wiyata Mandala. Apa sih unsur-unsur? Unsur-unsur itu bagian yang paling penting di sekolah yang akan membantu kalian selama proses belajar sampai kalian sampai ke tahap sukses atau mencapai tujuan. Itu ya. Yang pertama ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab penuh atas penyelenggaraan sekolah. Jadi semua hal yang berkaitan dengan sekolah itu menjadi tanggung jawab penuh oleh kepala sekolah. Dan selanjutnya adalah guru dan orang tua siswa. Jadi kalau di rumah kalian ada ayah, bunda, papa, mama, ibu, bapak. Di sekolah kalian pun punya orang tua yang menggantikan orang tua kalian di rumah untuk membimbing kalian dalam proses belajar gitu ya. Jadi keduanya sangat penting untuk membantu kalian selama proses belajar. Guru dan orang tua kalian harus saling mendukung dan bekerja sama karena keduanya mempunyai tugas mendidik kalian dalam proses belajar. Jadi tidak boleh hanya orang tua saja yang aktif atau guru saja yang aktif ya. Nanti bisa disampaikan ke orang tua. Bapak, Ibu, Papa, Mama, ayo sama-sama kerjasama sama guruku. Bantu aku untuk bisa sukses dalam belajar. Gitu ya. Oke. Dan selanjutnya, warga sekolah, baik di luar maupun di dalam harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Maksudnya apa? Jadi, guru ini punya peranan yang sangat sentral atau penting dalam proses belajar kalian. Ya. Jadi guru mau tidak mau kita harus mengakui guru punya posisi yang sangat penting dan tinggi. Maka dari itu seluruh warga sekolah itu kalian, siswa dan yang lain ataupun warga di luar sekolah, masyarakat sekitar, orang tua dan lain sebagainya harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Artinya harus menghargai segala upaya guru untuk membantu kalian menjadi sukses selama proses belajar, gitu ya. Dan selanjutnya, sekolah dan warga sekitar saling memberikan dukungan dan bersama. Nah, ini penting sekali ya. Warga sekitar kenapa harus mendukung proses belajar, mendukung sekolah ya? Karena anak-anak itu dari rumah ke sekolah itu tidak dalam sekejap mata, pasti melalui lingkungan sekitar sekolah. Nah, sekolah harus mendukung nih, misalkan terjadi sesuatu ketika anak-anak pulang, warga sekolah harus memberikan informasi kepada sekolah. Itu ya, jadi harus saling bekerja sama. Misalkan anak-anak melakukan sesuatu hal yang kurang baik. Nah, warga di luar sekolah mengetahui, maka harus menyampaikan kepada sekolah untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan bijaksana. Begitu. Nah, untuk materi selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang apa fungsi sekolah dan juga ciri-ciri dari sekolah. Oke, di awal Bu Farah sudah kasih pertanyaan ya tentang fungsi sekolah itu apa sih? Nah, ini kita akan bahas. Oke. Yang pertama, coba dilihat di lingkaran yang paling besar di tengah. Sekolah itu tempat belajar dengan tata tertib untuk mengatur hubungan antar warga sekolah dalam suasana yang baik.
Jadi belajar itu perlu juga diatur, jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono. Harus ada yang mengatur tata tertibnya. Supaya apa? Supaya tercipta suasana yang kondusif, yang baik, yang nyaman. Sehingga mendukung anak-anak untuk sukses selama proses belajar. Nah, di sekolah punya fungsi, ya, fungsinya satu. Fungsi sekolah itu tempat belajar ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sekarang ini, apalagi selama daring ya, atau selama online, kita harus mau tidak mau, harus meningkatkan kemampuan kita, ilmu pengetahuan kita di bidang teknologi. Nah, di sekolah diajarkan yang mungkin kita tidak bisa belajar secara mandiri. Itu ya. Yang kedua, fungsi sekolah adalah memberikan penguatan tentang pandangan hidup dan juga kepribadian. Jadi, mungkin anak-anak yang sekarang ini belum punya gambaran, nanti aku pengen jadi apa ya? Bakatku apa ya sebenarnya? Nah, di sekolah ini akan dikuatkan, akan digali, sehingga kalian ke depan sudah punya gambaran, pandangan hidup. Oh, ternyata bakatku ini. Oh, ternyata aku suka mata pelajaran ini. Oh, aku pengen jadi orang yang seperti ini. Nah, misalkan kalian punya bakat di sepak bola. Nah, yang awalnya nggak tahu harus bagaimana, hanya main-main saja. Ternyata di sekolah, oh ada ekskul sepak bola. Oh, saya pengen jadi pemain sepak bola. Itu, ya. Dan di sekolah juga dikuatkan tentang bagaimana punya kepribadian yang unggul, punya kepribadian yang baik. Diajarkan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari selama anak-anak proses belajar di sekolah. Gitu ya. Selanjutnya, fungsi sekolah adalah untuk membangun hubungan manusia dengan lingkungan. Ya. Sekolah itu contoh paling sederhana kalau anak-anak terbiasa di rumah habis makan snack yang ada bungkusnya terus sambil jalan buang sembarangan. Mungkin di lingkungan sekitar banyak orang yang tidak peduli, ya, tidak mengingatkan. Tapi di sekolah kalian akan langsung diingatkan, ya, baik itu berupa tulisan ditempel di mana-mana, jangan buang sampah sembarangan, selamatkan bumi kita, atau misalkan ada bapak ibu guru mengingatkan, ayo buang di tempatnya. Nah, itu salah satu contoh bahwa sekolah itu berfungsi untuk membangun hubungan yang harmonis, yang baik antara manusia dengan lingkungan. Gitu ya, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya. Yang selanjutnya adalah sekolah ada tempat untuk mengembangkan kemampuan berkarya dan mengembangkan kreativitas. Anak-anak ini diciptakan oleh Tuhan dalam versi yang paling sempurna. Tapi kadang kita nggak tahu sebenarnya aku ini bisa nggak sih. Misalkan contohnya, saya suka kalau lihat video orang masak, tapi saya kok nggak pede ya. Nah, sebenarnya kalian punya kemampuan itu. Nah, nggak pedenya itu digali di sekolah. Ya, saya suka coret-coret. Saya kadang suka nulis status-status di story. Nah, di situ sebenarnya kalian sudah punya kemampuan untuk menulis. Nah, di sekolah dikembangkan kreativitasnya untuk bisa menulis dengan baik dan benar. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan diskusi tentang ciri-ciri sekolah. Nah, ciri sekolah yang pasti harus ada guru dan siswa. Kalau nggak ada guru dan siswa namanya bukan sekolah ya. Adanya guru dan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar yang tertib. Nah, sekolah mengajarkan ketertiban. Kalau amburadul pasti tidak mendukung proses belajar. Selanjutnya, di sekolah diciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, menyenangkan itu artinya gurunya menyenangkan, kalian juga harus senang. Ya, kalian juga harus jadi orang yang menyenangkan juga. Tidak hanya menuntut gurunya untuk selalu menjadi orang menyenangkan, tapi kalian sendiri tidak menyenangkan. Gitu ya. Selanjutnya, sekolah itu tempat pembelajaran yang bermakna. Tadi di awal sudah kita bahas sedikit ya. Bermakna itu artinya apa yang kita pelajari bisa kita terapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Contohnya, misalkan anak-anak
diajari untuk membuat suatu pengumuman. Nah, anak-anak diajari pengumuman itu seperti apa, tujuannya bagaimana, bisa saya terapkan di mana gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan belajar sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu cirinya. Next, dari sekolah berawal terciptanya masyarakat yang sadar akan kebutuhan belajar dalam hidupnya sehingga menjadikan manusia mau bekerja keras. Jadi di sekolah nanti kalian akan semakin menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena ujian itu tidak berhenti di sekolah, tapi ada yang namanya ujian hidup, dan itu berlaku sampai kapanpun, ya, sampai kita tutup usia. Nah, makanya di sekolah itu dikuatkan bahwa kalian adalah pembelajar sepanjang hayat yang harus belajar terus-menerus tanpa berhenti. Belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itu ya. Selanjutnya, sekolah adalah tempat untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang menghargai kearifan lokal dan berwawasan kebangsaan yang luas. Artinya, kita boleh loh untuk berwawasan luas tentang dunia ini. Dari sisi manapun, dari segi apapun kita belajar tentang dunia ini, ya. Tapi jangan lupa kearifan lokal. Contohnya yang lagi tren ya, boleh belajar tentang anak-anak sekarang suka tentang Korea ya. Apa yang baik dari sana, misalkan tentang kualitas hidupnya, pekerja keras, orangnya suka belajar, itu boleh. Tapi jangan meninggalkan kearifan lokal, bahwa kita punya budaya sendiri. Hal yang baik jangan dicontoh, itu ya. Terus punya wawasan kebangsaan yang luas, contohnya satu, kita boleh belajar tentang budaya bangsa lain, tapi harus tetap kuat mencintai budaya kita. Harus jauh lebih tahu tentang Indonesia ketimbang budaya yang lain. Nah, ini bisa kalian dapatkan di sekolah. Ya, kalian akan dikuatkan wawasan kebangsaannya. Begitu. Next, sekolah Wiyata Mandala punya beberapa prinsip. Ya, ini sudah Bu Farah rangkumkan. Yang pertama, sebagai wadah pemberi bekal hidup. Nah, ini di awal juga sudah kita bahas sedikit-sedikit ya. Ini maksudnya apa? Oke, kita jabarkan. Yang pertama, jadi setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu akan menguatkan kemampuan anak-anak untuk berpikir kritis, untuk bisa menyelesaikan permasalahan hidup. Berpikir kritis itu maksudnya apa sih, Bu? Jadi kalian peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kalian, dan kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Artinya tidak gerusa-gerusu, menyelesaikannya dengan baik, dengan bijaksana. Itu ya, itu bisa kalian dapatkan ilmunya sekali lagi di sekolah. Yang kedua, mengasah siswa untuk mampu merespon permasalahan hidup dengan sikap tenang dan bijaksana. Ya, jadi di sekolah juga diajarkan bagaimana sih menyikapi suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan tenang sehingga bisa ketemu solusinya. Yang ketiga, sekolah juga memberikan bekal kecakapan memilih dan menentukan suatu keputusan terbaik. Kadang pernah merasa galau ya, bingung. Apa sih yang harus aku lakukan? Nah, saya butuh orang untuk memberikan nasihat untuk saya supaya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Nah, ini di sekolah juga ada ya ilmunya. Juga ada Bapak Ibu guru, ada guru BK, wali kelas yang bisa membantu kalian, mensupport kalian untuk memilih keputusan yang terbaik ketika kalian mungkin punya masalah. Oke. Yang kedua, prinsipnya adalah sekolah tempat mengembangkan bakat, minat, kemampuan kognitif dan non-kognitif berdasarkan prinsip merdeka belajar. Jadi siswa diberi kebebasan mengembangkan diri melalui kegiatan positif sesuai dengan bakat, minat, dan kesukaannya. Apapun bakat kesukaan kalian selama itu positif, sampaikan ke sekolah,
ya, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, guru BK, wali kelas atau siapapun untuk bisa kalian kembangkan secara baik di sekolah. Kalian sampaikan supaya dapat support atau dukungan, gitu ya. Selanjutnya, siswa diajak menentukan tujuan belajar bersama pada setiap sesi pembelajaran di kelas. Jadi, setiap sesi pembelajaran di kelas, Bapak Ibu guru akan mengajak kalian. Oh, misalkan begini, kita akan belajar tentang materi A. Diskusi dengan kalian. Nah, ini kalian di akhir pembelajaran itu kira-kira akan bisa apa ya? Akan punya ilmu pengetahuan apa ya? Nah, seperti itu, ya. Yang ketiga, siswa diberikan berbagai pilihan cara belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kesukaan kalian. Kalian itu boleh loh memilih model atau gaya belajar kalian. Ya, tujuan pencapaiannya disepakati di awal dengan Bapak Ibu guru, tapi selama proses belajar kalian boleh memilih caranya seperti apa. Ya, proses belajarnya. Itu. Yang ketiga, sekolah adalah tempat belajar mengelola kemampuan emosional, sosial, watak, dan lain-lain. Maksudnya apa? Bahwa siswa dibimbing untuk punya kemampuan mengontrol emosi dengan baik. Nah, kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru itu untuk punya kemampuan mengontrol emosi, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Siswa dibina untuk punya kemampuan menyesuaikan diri atau adaptif istilahnya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Nah, sekarang ini perubahan di lingkungan sosial masyarakat itu terjadinya sangat cepat sekali. Contohnya semasa pandemi ini. Ya. Kita di awal-awal itu sangat sulit sekali beradaptasi dengan proses belajar secara daring. Nah, maka sekolah bekerja keras supaya anak-anak itu bisa dengan mudah mengadaptasi. Ya, jadi disajikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, bermanfaat untuk kehidupan kalian dengan berbagai pilihan cara belajar. Nah, sehingga kalian mudah beradaptasi dengan situasi seperti ini sekarang ini. Itu contohnya. Siswa diajarkan tentang pengembangan kepribadian secara maksimal. Jadi, kepribadian kita itu perlu dikembangkan supaya tidak membosankan itu saja. Jadi harus dikembangkan ke arah yang positif dan maksimal. Sekolah tugasnya membantu kalian. Yang keempat, sekolah sebagai pusat belajar bagi masyarakat. Artinya bukan hanya warga sekolah saja, tapi untuk masyarakat lain juga sekolah penting. 1. Melayani kebutuhan belajar masyarakat tanpa terkecuali. Siapapun boleh sekolah tanpa memandang status ekonomi dan lain sebagainya. Sekolah menjadi salah satu sumber atau pusat belajar bagi semua masyarakat. Jadi sekolah itu sentral atau pusatnya belajar. Ya, kalau kita ngomong, oh saya mau belajar sesuatu. Nah, sekolah menyediakan komplit seperti supermarket. Apapun bisa dipelajari di sekolah, anak ya. Maksudnya, jadi selanjutnya, sekolah sebagai penyedia layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Sekarang memang, apalagi ketika pandemi ini ya, semasa daring ini, literasi atau pemahaman tentang teknologi itu perlu sekali. Pemahaman dan aplikasi teknologi itu penting sekali. Nah, sekolah itu menyediakan anak-anak untuk bisa mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi. Itu ya. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas ternyata ini ya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Ada kegiatan yang tidak boleh sama sekali masuk ke lingkungan sekolah. Yang pertama, sekolah tidak boleh dijadikan ajang promosi barang dagangan non-pendidikan. Jadi, kalau tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan lingkungan sekolah, maka tidak ada boleh kegiatan berdagang. Kecuali kantin ya, itu untuk memenuhi kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya, sekolah sebagai tempat menyebarkan aliran kepercayaan tertentu yang menyesatkan. Ini tidak boleh. Aliran apapun yang akan menyesatkan warga sekolah, ya. Selanjutnya, sekolah sebagai propaganda politik dan kampanye. Jadi kalau musim-musim kampanye itu tidak boleh masuk sekolah, mempengaruhi warga sekolah untuk memilih satu partai tertentu atau satu kandidat.
tertentu. Begitu ya. Selanjutnya, sekolah sebagai tempat syuting sinetron film tanpa seizin pemerintah daerah. Ya, tidak boleh, harus izin dulu. Kalau sekolahnya memungkinkan, diizinkan oleh pemerintah daerah, ya, pemerintah kota, baru boleh. Kalau tidak, artinya boleh pun itu harus membawa manfaat untuk sekolah. Kalau tidak, ya tidak boleh. Gitu ya. Sekolah sebagai tempat kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan perselisihan. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Ya, ada kegiatan yang akan menimbulkan kerusakan dan perselisihan di sekolah. Next, kita akan membahas tentang Wiyata Mandala untuk ketahanan sekolah. Maksudnya apa sih? Jadi sekolah itu perlu seperti sebuah negara perlu bertahan, ya. Jadi apa yang harus dilakukan supaya sekolah itu tetap berdiri, bertahan, tidak tidak tumbang karena gangguan dari dalam maupun dari luar. Yang pertama, harus adanya terjalin kerjasama antara warga sekolah untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengganggu proses belajar. Kemudian dilaksanakan tata tertib sekolah secara berkelanjutan. Nah, jadi supaya proses belajar berjalan dengan baik, tidak ada gangguan atau paling tidak gangguan itu bisa kita minimalisir, maka harus diterapkan tata tertib secara berkelanjutan, ya. Jadi terus-menerus tata tertibnya dijalankan. Begitu. Selanjutnya, memberikan penyuluhan dan ruang konsultasi pada orang tua dan siswa tentang kesadaran hukum. Jadi kalau kita ngomong tata tertib, pasti ada hukum-hukum di dalamnya. Maksudnya apa? Kalau terjadi sesuatu tindakan, itu pasti ada konsekuensinya. Maksudnya kesadaran hukum itu. Jadi orang tua dan anak-anak harus punya kesadaran hukum, makanya sekolah punya kewajiban untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi bagi orang tua dan juga siswa. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan disiplin. Di sekolah itu kita akan diajarkan ya atau dikuatkan tentang pengembangan keimanan, ketakwaan. Jadi agama apapun yang ada di Indonesia itu seperti di sekolah kita, sekolah umum, maka sekolah punya kewajiban untuk melayani, ya, menyediakan untuk pengembangan dan pembinaan keimanan dan ketakwaan. Ya, dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, menyediakan pembimbing rohani dan lain sebagainya. Dan sekolah juga punya kewajiban untuk membina etika moral Pancasila. Artinya, bagaimana sih seharusnya jadi orang Indonesia itu? Etikanya orang Indonesia, sopan santunnya itu seperti apa. Selanjutnya, dibangun kepribadian sopan santun dan disiplin. Nah, ini saya rasa anak-anak cukup paham ya bahwa di sekolah itu kita selalu diingatkan untuk selalu bersikap sopan, santun, dan disiplin. Ya, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selanjutnya, sekolah mengembangkan logika siswa untuk gemar membaca, belajar, dan rajin menulis. Nah, ini ya penting ya. Jadi siapapun ini ya untuk punya pengetahuan. Nah, kita harus gemar membaca. Ya, gemar membaca bukan hanya membaca judulnya saja, ya. Maka harus membaca sampai tuntas. Ya, baik secara manual ataupun digital. Nah, sekarang banyak sekali ya buku digital. Nah, anak-anak juga diajarkan untuk belajar dan rajin menulis. Ya, menulis itu penting sekali anak-anak ya, untuk mengaktifkan otak kita. Ya, untuk juga menyehatkan otak kita supaya tidak gampang lupa. Jadi ditulis. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler siswa untuk mengembangkan diri siswa ini penting untuk ketahanan sekolah. Maksudnya apa? Jadi kegiatan di luar pembelajaran itu penting supaya apa? Anak-anak tidak punya kesempatan untuk berpikir macam-macam, tidak punya kesempatan untuk ikut kegiatan atau kelompok-kelompok yang akan menyesatkan kalian. Ya, mengajak kalian untuk ke hal-hal yang negatif. Ini tugas sekolah
untuk mengembangkan diri kalian di luar kelas, gitu ya, dengan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengembangan teknologi untuk meningkatkan literasi siswa terhadap perkembangan teknologi. Nah, ini sekolah punya kewajiban penuh untuk membekali kalian dengan kemampuan teknologi selama proses belajar mengajar. Jadi, sekarang tuntutannya bahwa dunia kita sudah sangat digital sekali ya kegiatannya, maka sekolah punya kewajiban penuh untuk mengajarkan kepada kalian dengan bekal-bekal pengetahuan tentang teknologi gitu. Oke. Diskusi selanjutnya kita akan membahas tentang peranan kepala sekolah. Nah, ini sangat penting sekali karena kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap semua proses kegiatan yang terjadi di sekolah. Ya, yang pertama adalah kepala sekolah bersama dengan warga sekolah dan masyarakat melaksanakan program sekolah yang sudah disepakati. Jadi program sekolah ya itu disepakati bersama dan dijalankan dengan berkolaborasi bersama masyarakat sekolah atau warga sekolah. Itu ya. Kepala sekolah juga harus membuka forum diskusi bersama guru, siswa, tokoh masyarakat dan pihak keamanan setempat ya, untuk misalkan contohnya mencari solusi terhadap satu permasalahan tertentu. Maka dibuka forum diskusi bersama untuk mendapatkan kesepakatan dan juga menemukan solusi yang baik dan bijaksana. Yang ketiga, kepala sekolah mengadakan pertemuan rutin dengan guru, orang tua, dan siswa untuk mengevaluasi. Ya, mengevaluasi itu melihat, oh ini masih kurang, programnya di sini harus diperbaiki. Ya, dan juga merefleksi. Oh, berarti langkah-langkah seperti ini yang harus kita ambil selanjutnya. Itu contohnya. Ya, selama program sekolah dan tentang program sekolah dan juga proses belajar mengajar. Maka kepala sekolah harus punya agenda untuk pertemuan rutin, mengevaluasi dan juga merefleksi, gitu ya. Selanjutnya, kepala sekolah punya peranan untuk menyelenggarakan kegiatan ketahanan sekolah. Nah, seperti contohnya PMR, Palang Merah Remaja, Pramuka, PKS dan juga kesenian. Ini salah satunya ya, untuk menyokong terbangunnya ketahanan sekolah. Nah, oke, tanpa terasa ya, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir kita tentang pelaksanaan dan penerapan wawasan Wiyata Mandala di lingkungan sekolah. Ada dua tahapan. Yang pertama, tahapan preventif adalah segala upaya untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya hal-hal negatif dalam bentuk apapun untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai hal-hal negatif itu masuk ke gerbang sekolah. Ya, jadi harus dicegah ya dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita bahas tadi di depan, tata tertib dan lain sebagainya. Ya. Menciptakan lingkungan sekolah dengan cara menciptakan suasana yang aman, nyaman, bersih, indah, harmonis, dan yang paling penting membahagiakan bagi seluruh warga sekolah. Ini penting sekali kita merasa bahagia di lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah membuat tata tertib dan budaya positif yang telah disepakati bersama seluruh warga sekolah dan masyarakat. Jadi yang membuat tata tertib itu bukan hanya pihak tertentu, tapi semua warga sekolah dan disepakati. Sehingga masing-masing warga sekolah karena merasa bahwa itu dia juga ikut andil membuat tata tertib tersebut, sehingga punya empati, punya rasa tanggung jawab yang besar untuk melaksanakannya dan tidak melanggar. Nah, itu ya. Selanjutnya, tahap represif adalah segala upaya penindakan secara bijaksana, tegas dan seimbang segala bentuk pelanggaran tata tertib di lingkungan sekolah, baik pelanggaran yang berasal dari dalam ataupun pelanggaran karena pengaruh faktor dari luar lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah harus menjadi pihak pendamai dan penengah yang seimbang dan adil terhadap konflik yang terjadi antar warga sekolah. Jadi kedudukan sekolah sebenarnya seperti di rumah kita ya. Jadi pasti ada masalah yang terjadi. Nah, supaya tidak terulang lagi permasalahan itu, maka sekolah harus melakukan tindakan yang represif. Artinya mengajarkan kepada seluruh warga sekolah tentang konsekuensi
Ketika melakukan kesalahan, maka konsekuensinya seperti ini. Dan masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sehingga terjadi satu perbaikan. Ya, terjadi satu perbaikan untuk kebaikan sekolah dan juga seluruh warganya sehingga hal-hal yang negatif tidak terjadi lagi ke depannya. Begitu ya. Oke, anak-anak. Baik, sepertinya sudah selesai penjelasan Bu Farah tentang wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya anak-anak nanti akan Bu Farah kasih tentang refleksi diskusi kita pagi ini. Jangan lupa ya, tadi di awal kita sudah membahas tentang saling diskusi tentang beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ya, nanti akan ada refleksi. Ya, baik anak-anak. Jadi semoga apa yang Bu Farah sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Demikian materi yang Ibu sampaikan di MPLS kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat ke depannya untuk mendukung anak-anak bisa belajar dengan lancar, bahagia, dan selalu bisa mengambil makna dari proses belajar di SMP Kartika 48 Malang. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bu Farah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.